puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga kita bertemu di acara yang keren banget nih, yaitu di acara Youth Talk Show yang membahas job seeker di masa pandemi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Yanu sebagai MC yang akan mengatur jalannya acara pada hari ini. Terima kasih kepada tim Buka Donasi dan teman-teman semuanya yang telah bergabung pada acara hari ini. Sebelumnya, mungkin ada temannya yang belum memasuki Zoom untuk diajak lagi nih masuk ke Zoom karena acara akan segera dimulai. Izinkan saya membaca susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, speech dari tim bukadonasi.com, yang ketiga adalah talk show, dan keempat adalah penutup. Baik, agar acara berjalan dengan lancar, tanpa suatu halangan apapun, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya yaitu rangkaian kedua, yaitu speech atau sambutan dari tim bukadonasi.com yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Fikri. Kepada Kak Muhammad Fikri, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri sebagai pengurus dari bukadonasi.com. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk bisa bersama-sama kita belajar ya terkait dengan apa yang menjadi keresahan kita, yaitu bagaimana kita dalam mencari dan juga mempelajari terkait dengan pekerjaan gitu ya di masa pandemi ini, yang bagaimana kita ketahui adalah mungkin tidak semudah atau mungkin ada peluang lain ya ketika berada di masa pandemi ini. Nah, itu akan kita kulik tuntas pada talk show kali ini dengan menghadirkan pembicara yang sudah berpengalaman di bidangnya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim bukadonasi.com, kepada pembicara, pada moderator kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Putri, dan juga kepada para hadirin semua yang senantiasa menikmati setiap agenda-agenda yang dilakukan oleh bukadonasi.com. Nah, untuk bukadonasi.com sendiri adalah platform ya untuk menyalurkan atau untuk mewadahi bagi teman-teman semua yang ingin melakukan kebaikan. Kita punya tagline yaitu peluang kebaikan, di mana dalam setiap kebaikan yang ingin teman-teman buat bisa disalurkan atau bisa melalui atau diwadahi oleh bukadonasi.com. Dan pada kesempatan ini kita mengadakan webinar-webinar, harapannya adalah agar peluang kebaikan dari bukadonasi.com ini bisa tersebar dengan luas dan juga bisa mengambil atau melibatkan partisipasi lebih banyak orang lagi di luar sana, seperti itu. Dan untuk kedepannya bukadonasi.com akan menghadirkan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan, kemudian lebih banyak lagi kegiatan webinar dan seterusnya. Itu harapannya memang bisa memberikan solusi yang tentunya efektif untuk masalah yang ada di sekitar kita. Dan bagi teman-teman semua, ketika nanti di masyarakatnya atau di lingkungan masyarakat atau dimanapun menemukan hal yang memang perlu untuk bantuan dari bukadonasi.com, kita sangat terbuka dan juga semangat berkolaborasi kita ke depannya itu sangat terbuka dengan luas. Mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih banyak kepada yang sudah hadir. Semoga bisa menikmati
agenda kita pada pagi hari ini dan bisa aktif berdiskusi juga nanti pada kegiatan talk show pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fikri atas sambutannya. Nah, sekarang kita memasuki acara yang utama nih, yaitu talk show. Nah, yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Kak Zaki Muhammad Syah, founder dan CEO di bimbing.id. Dan talk show akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Putri Rahayu, mahasiswa FITK semester 5, Sekretaris Departemen Seniora HMPS Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah. Wah, keren banget nih. Kepada Kak Putri Rahayu, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar nih teman-teman di pagi hari yang cerah ini? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nih ya. Nama aku Putri Rahayu. Aku tuh biasa dipanggil Uti. Nah, di sini aku mahasiswa FITK semester 5 Pendidikan Kimia. Oke, nah di sini aku akan memandu jalannya talk show kali ini dengan tema yang sangat menarik nih tentunya teman-teman. Dan kalian juga pasti tahu pasti temanya yaitu job seeker di masa pandemi. Di mana di sini kita bakal bincang-bincang juga nih tentang persiapan diri untuk memasuki dan bertahan di dunia kerja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal tersebut melalui pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Zaki Muhammad Syah, selaku founder dan CEO di bimbing.id. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih teman-teman, buat sapa Kak Zakinya nih. Apakah Kak Zaki udah ada di sini? Oke, halo Kak Zaki, boleh Kak langsung di unmute mikrofonnya? Oh iya, Oke. untuk admin. Yes, sorry tadi belum bisa unmute ya dari admin ya. Oke, halo Putri. Salam kenal ya teman-teman semua yang hadir di sini. Oke, halo Kak. Benar kan ya Kak panggilnya Kak Zaki? Yes, betul. Oke. Apa kabar nih Kak? Oke, sehat-sehat teman-teman. Nih, sorry, sebentar. Oke, yes, sehat Putri. Oke, alhamdulillah. Kesibukan Kakak akhir-akhir ini ada apa nih Kak? Oke, sekarang tentu lagi ini ya, aku lagi full timer di bimbing tentunya teman-teman. Tadi yang udah dibilang sama Putri di awal ya, isu yang disampaikan sekarang menjadi isu yang paling penting ya, karena kita sekarang harus merubah cara kita kerja, cara kita belajar, dan cara kita tentu cara kita menentukan masa depan kita. That's why di bimbing itu juga hadir hasil dari produk pandemi gitu. Di bimbing itu ada karena pandemi gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong masalah permasalahan pandemi dan permasalahan job seeker di era pandemi, maka di bimbing adalah startup yang mencoba untuk hadir karena kondisi itu dan hadir untuk membantu orang-orang yang tentu kesusahan ketika dia mencari pekerjaan di era pandemi. That's why di bimbing jadi partner platform belajar dan partner platform mencari kerja. Gitu Putri. Oke, berarti ini ya Kak, hasil dari adaptasi di masa pandemi ini nih ya Kak, berarti ya Kak? Yes, betul banget, betul banget. Oke. Nah itu dia nih teman-teman pembicara kita nih pada hari ini. Oh ya sebelumnya teman-teman aku mau ngasih tahu dulu kalau sistem talk show ini yaitu bincang-bincang dua arah ya teman-teman. Semoga nantinya Kak Zaki ini bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang pastinya ada di benak dan pikiran kita nih mengenai pekerjaan apa aja sih yang terbuka atau mungkin berpeluang di masa pandemi ini. Dan tentunya juga mengenai persiapan diri untuk kita masuk dan bertahan di dunia kerja nih. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, nanti akan dibuka sesi pertanyaan di akhir talk show ya. Oke, kalau gitu gimana Kak Zaki? Udah siap belum nih Kak buat kita mulai talk show-nya? Oke, boleh. Silakan kita bisa mulai nih.
Oke, kita langsung aja nih ya Kak ke pertanyaan yang pertama nih, di mana yaitu kondisi dan tuntutan apa aja sih nih Kak yang ada di dunia kerja? Terutama di masa sekarang nih Kak, adanya COVID-19 atau pandemi nih Kak. Oke. Ya, teman-teman semua, di era pandemi ya, since tahun 2020 kita terkena pandemi, ini merubah segala aktivitas kita ya. Dulu mungkin saya tuh dulu kalau misalkan kerja, itu meeting itu harus ke Sudirman. Kita meeting ke Sudirman, waktunya sangat sangat panjang ya, kita harus jalan ke sana, belum macet dan sebagainya. Nah, ini merubah segala aktivitas kita kerja. Teman-teman yang dulu mungkin masih punya toko offline ya, mungkin beberapa di sini punya toko, kemudian harus terpaksa menurun penjualan gara-gara pandemi. Jadi memang segala kondisi menjadi berubah gara-gara pandemi. Nah, kalau misalkan teman-teman membahas terkait dengan kesiapan pandemi di Indonesia, tentu Indonesia tidak siap dengan pandemi. Gitu. Kita tidak ready untuk hampir semua orang ya, the most of people in Indonesia actually tidak ready untuk menghadapi pandemi, mulai dari sisi pekerjaan, pendidikan maupun dalam konteks penyesuaian. Kita bisa can you imagine ya, di Indo itu waktu pandemi itu pengangguran makin bertambah dan tumbuhnya hampir 300%. Di penumbuhan 300% itu artinya kan membahayakan. Kita bisa paham ya teman-teman yang mungkin kuliah S1 itu bukan justru mengurangi pengangguran, tapi justru menambah pengangguran di S1 di Indonesia itu. That's the point actually. Kalau di Indo itu memang ini yang sedikit beda ya. Jadi kan memang setiap negara itu punya ruh belajar yang berbeda. Kita kalau misalkan ngomongin di US sama di Jepang, itu orang belajar sekolah untuk kerja. Jadi prepare untuk career, baik menjadi entrepreneur maupun menjadi profesional. Kalau di Indo nggak kayak gitu. Di Indo itu orang belajar untuk berilmu. Ya, betul. Jadi makanya kalau kamu lihat orang Indo itu kapasitas otaknya itu sangat bagus, tapi tidak praktikal. Sehingga kalau di era pandemi kayak gini tuh nggak bisa adjusting condition gitu. Jadi dia nggak bisa adjust kondisi, sehingga orang gagap dengan teknologi, orang gagap dengan digital condition, dan orang gagap dengan pandemi gitu. Aku sering share ini ke teman-teman semua ya, mungkin teman-teman mahasiswa yang mahasiswa yang mungkin masih start karir, atau mungkin aku juga pernah ngisi, aku tuh bantu ngelola Kominfo ya, buat ngelola beberapa UMKM di Indonesia. Problemnya selalu sama, Mas Zaki. Aku pernah ada namanya Pak Rehan ya. Pak Rehan itu sedikit cerita buat teman-teman semua. Dia itu dulu dia itu usaha makanan gitu di pinggir jalan. Tapi gara-gara pandemi usahanya menurun. Ya, jadi gara-gara pandemi usahanya menurun. Tapi dia dibantu sama Kominfo untuk diolah bisnisnya. Untuk ngajarin Pak Rehan belajar digital skill, dia belajar tentang digital marketing itu nggak gampang. Di Indo itu orang nggak fit dengan kondisi itu. Tapi yang aku bilang, pandemi itu juga memaksa kita untuk mau nggak mau adapt itu semua. Karena kalau kita nggak adapt itu semua, satu kita akan makin tertinggal gitu. Pak Rehan di umur 43 tahun, itu bisa sekarang ya. Jadi namanya menjadi berkah pandemi. Di awal dia pusing karena pandemi, gara-gara dia mau belajar something di era pandemi, jadi berkah pandemi. Pak Rehan sekarang, dengan toko yang kecil itu, dia bisa dapetin revenue sekitar 60 juta per bulan. Gara-gara pandemi dan dia belajar digital skill. Ini satu hal yang mungkin menginspirasi buat teman-teman semua. Jadi orang yang sudah berumur 43 tahun aja itu mau belajar itu. Dan dia mau menyesuaikan. Nah, untuk teman-teman, aku selalu bilang ya, untuk teman-teman semua yang mungkin masih mahasiswa, atau sebenarnya bebas ya, atau kalian semua yang mungkin masih bingung dengan track karir kalian, aku coba simpulin, ada 3 karir utama di Indonesia sebenarnya. Yang pertama adalah become entrepreneur. Jadi kita berbisnis, ya, kita berbisnis. Yang kedua adalah become professional. Kita menjadi karyawan profesional di suatu perusahaan. Sama yang ketiga adalah akademisi. Akademisi ya berarti guru, dosen, dan lain sebagainya. Setiap track ini punya pro dan kontranya masing-masing. So, actually don't compare antara pro satu track dengan kontranya track yang lain. As a contoh, become profesional, kamu itu kalau misalnya kerja di perusahaan, starting gaji kamu bisa langsung tinggi. 6-7 juta kamu bisa dapetin. Lulus S1 bisa langsung dapat segitu. Ya. Namun nanti S2 nggak harus sekarang. S2 bisa nanti sambil S2 sambil naikin karir kalian di kantor. Yang kedua, kalau misalkan kalian jadi dia punya banyak uang di awal, tapi mungkin kuliahnya nanti. Kalau itu jadi profesional. Kalau menjadi akademisi, kamu dapat pride. Kamu umur 23 tahun udah S2, kamu umur 25 tahun udah S3 di luar negeri dan sebagainya. Tapi pulang dari luar negeri, kamu balik ke Indo, gaji kamu nggak seberapa.
Mungkin gaji kamu baru 6 juta, gaji teman-teman kamu yang ambil track profesional udah 12 juta, udah 15 juta, hampir 20 juta. Jadi tapi pro-nya adalah kamu dapat pride, kamu dapat gelar yang sangat banyak, tapi kontranya kamu nggak punya uang. Di sisi profesional, pro-nya kamu dapat uang, tapi kontranya kamu nggak punya pride karena kamu nggak punya gelar. Yang ketiga adalah become entrepreneur. Entrepreneur itu di awal, aku kasih tahu ke teman-teman, aku sering kasih tahu ini. Saya itu bikin di bimbing, ini teman-teman semua, saya lulus dari kuliah itu langsung starting bisnis. Jadi saya itu nggak apply ke perusahaan, jadi saya langsung bisnis. 3 bulan pertama gaji saya Rp500.000. Jadi saat itu teman-teman saya mungkin gajinya udah 6 juta, 7 juta, bahkan ada yang 12 juta. Saya gajinya 500.000 selama 3 bulan pertama saya merintis di bimbing. Ya, jadi kontranya adalah itu. Saya merintis, gaji saya kecil, tapi nanti dalam waktu tertentu di bimbing mungkin hari ini gaji kami lebih tinggi daripada orang yang mengambil track profesional gitu. Nah, buat orang-orang yang ambil entrepreneur itu even kalian nggak butuh S2. Ya kalian butuh S2 just for ini ya, learning something new aja. Artinya kalian nggak butuh S2, nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Jadi tapi kalian punya banyak uang. Jadi ada berbagai kondisi baik dan buruk setiap track yang kalian pilih. Jadi choose your track. Gimana cara menentukannya, Kak? Cara menentukannya adalah explore aja. Aku punya teman, ada orang yang in the beginning dia start bisnis. Dia start bisnis gitu. Dia pinter enough ya. Di kampus dia sangat pinter. Dia start bisnis. Tapi nggak bisa fit dengan bisnis itu. Sehingga di tahun kedua dia ganti track. Dia decide menjadi akademisi. Sehingga dia sekarang di S2 di Prancis. Jadi beda ya. Sampai sini paham teman-teman semua ya. Kalau kita pengen tahu mana track kita yang paling benar adalah explore. Oh kayaknya aku fit dengan bisnis deh. Coba aja. Nggak cocok, kemudian coba lagi yang lain. At least sampai umur 30 tahun harusnya idealnya teman-teman sudah decide mau yang mana. Paham ya? Tapi kalau misalkan masih lama nggak apa-apa. Karena orang itu punya ini ya, punya track kesuksesan yang beda-beda. Mungkin itu Putri sebagai intro, agak banyak ya. Oke, Kak. Oke, terus nih Kak, aku agak sedikit ingin kepo nih buat teman-teman nih yang tadi nih kan udah ada become entrepreneur, profesional, terus akademisi. Tapi gimana sih Kak kalau misalkan di masa-masa pandemi ini buat teman-teman yang baru lulus kuliah atau mungkin baru lulus sekolah biar bisa langsung gitu Kak dapat kerjaan yang mungkin dari 3 itu atau mungkin yang lain gitu Kak. Apa peluangnya gitu? Ya, that's cool. Teman-teman semua, ini aku harus kasih tahu ini di awal. Pandemi ini menuntut Indonesia jadi digital country. Jadi mau nggak mau teman-teman sekarang harus punya digital skill. Kamu nggak punya digital skill, kamu pasti akan digantikan sama mesin. Ya, digital skill itu at least memastikan kerjaan kamu itu aman sampai 100 tahun ke depan. Ya, itu sampai kalian meninggal, kerjaan kamu aman lah ya. Digital skill itu kayak apa aja sekarang kita lihat ya. Digital marketing itu kamu at least kamu harus punya one of ini ya digital skill ya, bisa jadi digital marketer, kamu belajar jualan pakai online, data scientist kamu ngelola data by online, UI UX designer ya, jadi kamu itu belajar mendesain web dan aplikasi ya sebagai produk masa depan di Indonesia, sama kamu jadi developer gitu, web developer, apps developer gitu. Jadi kamu at least harus punya skill itu teman-teman. Kalau kalian mau aman secara career. Aku kasih contoh sedikit ya. Kamu seorang digital marketer, kamu paham cara jualan di FB Ads, IG Ads, Google Ads, kamu paham SEO, CRM, dan lain sebagainya. Tanpa kamu ngelamar kerja, kamu bisa running bisnis sendiri. Karena skill-nya skill pertama. Data science contohnya. Tanpa harus ngelamar kerja, kamu bisa jadi freelancer. Ada banyak sekali platform-platform online yang bisa kalian pakai untuk jual skill kalian. Belajar desain. Ya, UI UX designer kan belajar desain tentang kalau UI UX itu specifically untuk desain apps dan web. Jadi kan itu kan produk masa depan kita ya. Coba kamu belajar ke sana. Teman-teman semua, trust me deh. Aku kalau hari ini disuruh masih jadi mahasiswa, maka langkah pertama yang aku lakukan adalah aku belajar digital skill. Aku dulu nggak aware. Jadi waktu aku kuliah itu nggak ada kayak beginian. Aku kuliah itu ya masih offline, masih biasa. Orang masih pengen jadi lawyer gitu ya. Orang masih pengen jadi masih apa gitu. Makin ke sini banyak orang yang harus shifting karir gitu karena industri digital sekarang menjadi dominan. Ya, industri digital dominan ini membuat semua orang harus mulai adaptasi. Aku ketemu banyak orang teman-teman. Orang yang fit di kampusnya, orang yang pinter ya di kampusnya, tapi dia nggak punya digital skill, itu kerjaannya nggak lama. Itu dia harus
get back, and then dia belajar ulang, relearn dia belajar ulang digital skill. Jadi kalau misalkan aku hadir jadi teman-teman nih, kalau yang apalagi yang masih mahasiswa ya, waktumu masih panjang gitu, waktu kamu masih panjang untuk belajar hal yang baru teman-teman. Trust me deh, aku tuh pernah kuliah ya, kuliah itu nggak sibuk ya, jadi jangan sok sibuk kalian itu ya, jangan sok sibuk. Cuma ini aku kasih tahu kalian, aku tuh pernah kuliah, jadi kuliah itu nggak sibuk. Aku sama Mas Fikri itu kita satu kampus dulu, kita divisi UI. Nggak sibuk gitu. Udah aku ambil SKS paling tinggi, 24 SKS, nggak sibuk sama sekali. Jadi kalian itu masih punya banyak waktu untuk belajar hal yang baru, teman-teman. Contoh ya, aku tuh dulu tentunya sama ya. Wah, aku sibuk banget Mas Zaki nih ngerjain tugas A, B, C, D, E. Trust me, makin kalian gede, makin kalian dewasa, kesibukan makin bertambah, bukan berkurang. Gitu. Jadi dari sekarang harus siap overwhelm. Ini aku sedikit cerita teman-teman. Ini can you imagine? Aku sama Mas Fikri itu dulu pernah dalam satu beasiswa namanya Rumah Peradaban. Dulu almarhum Pak Arif Munandar ya yang ngelola itu. Beliau sudah meninggal hari ini. Kami itu di Rumah Peradaban itu ini seperti rumah penjara ya. Jadi RP itu selalu kita kalau misalnya ini rumah penjara nih gitu karena sangat ketat di sana. Can you imagine ya? Kami agenda jam 8 malam sampai jam 12 malam. After jam 8 malam sampai jam 12 malam. After jam 12 biasanya kami semua anak RP itu ber-12 kami ngerjain tugas sampai jam 1. Ya, 1 malam buat kuliah ya. Kami agenda pagi itu start jam 3. Jadi aku tuh cuma tidur 2 jam. Tanya Mas Fikri ya. Tidur 2 jam. Jam 3 kita udah mulai agenda. Ya, tahajud dan lain sebagainya gitu. Sampai jam 7 ya. Jam 7 kita mandi, kuliah jam 8 gitu. Jam 8 kita agenda di kampus sampai jam 7 lagi. Jadi kamu bisa bayangkan ya. Aktivitas kami tuh kayak gitu dulu. Kami dituntut untuk perform di kampus, kami dituntut untuk perform di RP ya di beasiswa kami juga dituntut untuk berdampak ke masyarakat. Jadi trust me deh, di kampus itu nggak sibuk-sibuk amat kalau kalian hanya sekedar kuliah. Nah, karena sekarang konteksnya adalah lagi digital world, so you have to learn digital skill. Oke, understand sampai sini ya teman-teman ya. Jadi kalau gini, kamu kalau misalkan di company ya, aku selalu bilang, kamu kalau misalkan running bisnis atau kamu di company, ketika kamu ngilang dan kamu nggak dicariin, ya, kamu udah nggak digunain. Kamu keluar, belajar skill baru, sampai company itu kalau kamu mau keluar, orang nggak mau. Jangan keluar dong Putri, gitu. Kamu punya skill yang dibutuhkan nih, gitu. Sampai di level itu. Tapi kalau company aku selalu bilang di kantor, kami itu di DBB sekarang ada sekitar 60 orang. Aku bilang ke kantor kayak gini. Hai teman-teman, kalau misalkan lo mau cabut, dan lo bilang ke tim HR, dan tim HR nggak pengen lo stay di bimbing, itu tandanya lo nggak dibutuhkan lagi di sini. Skill lo nggak berguna lagi. Kami ada karyawan yang sangat bagus secara performa, ketika dia keluar, di bimbing itu bisa resah gitu. Kantor itu bisa resah gitu. Jadi itu yang harus kalian bangun. Kalian harus punya value in yourself. Belajar skill. Punya skill itu bikin kalian stay in your career. Bikin kalian juga sustain in your career. Kayak gitu, Putri. Oke, Kak. Sedikit menyinggung mengenai yang tadi nih, Kak, untuk belajar hal baru dan di digital skill itu, mau nggak mau, kita harus belajar desain juga nih ya, Kak. Tapi gimana sih kalau misalkan desain itu tuh nggak sesuai sama passion kita gitu. Terus juga untuk mempelajari digital skill tuh nggak sesuai passion kita. Nah, apakah hal tersebut itu bisa jadi batasan kita nih buat masuk dunia kerja? Atau mungkin ada nggak sih Kak batasan-batasan lain dari diri kita gitu untuk masuk ke dunia kerja itu sendiri? Oke. Jadi ini yang mungkin beda ya teman-teman semua. Kalau di Indo itu kan pendidikan kita itu tidak didesain untuk kita punya spesifik skill ya. Jadi kita itu kalau di Indo itu orang dikatakan smart ketika dia pintar mathematics, orang pintar science gitu. Padahal dulu aku pernah sekolah itu, dulu waktu aku SD gitu, ada orang yang pintar banget di olahraga. Dia itu pintar banget di olahraga, tapi dia emang nggak bisa science gitu. Tapi dia dijudge sebagai orang yang bodoh. Itu kalau di Indo kayak gitu. Jadi orang pintar itu adalah orang yang pintar matematik dan sains. Selain itu nggak pintar. Meskipun dia akan perform di yang lain. Aku punya teman sekarang jadi pemain bola nasional ya. Itu pintar dulu. Gitu. Itu pintar main bola. Sekarang dia making money dari situ gitu. Tapi dulu waktu di kampus, waktu di sekolah, dia dibilang dia nggak pintar gitu. Nah, tapi aku tipe orang yang selalu bilang ke anak-anak, do what you love. Ya. Jadi bukan love what you do. Tapi do what you love. Lakukan apa yang kamu sukai. Jadi happiness menurutku itu hal yang paling pertama, teman-teman. Tapi jangan sampai happiness itu menjadi excuse. Gue tidur nih happiness, nggak kayak gitu ya. Maksudku happiness itu artinya harus tetap produktif.
Ya, jadi do what you love. Tapi passion, ngomong masalah passion itu nggak bisa kita bilang di awal. Passionku ini nggak kayak gitu. Passion itu dijalanin dulu. Jalanin dulu baru ketemu atau enggak. Tapi in case ini juga teman-teman ini aku ada agak unik ya. Generasi yang bawahku ini, jadi after aku itu, generasi bawahku itu kadang suka lemah gitu loh, suka lemah gitu apa ya, suka ngeluh gitu. Dan aku suka ini. Kalau lihat ya, ini tentu beda generasi, beda konteks. I know. Ya, you can don't judge me before ya. Tapi aku masih tahu ke kalian dulu. Generasi di bawah aku tuh suka banget ngeluh, dikit-dikit healing, ya dikit-dikit self reward itu ya, dikit-dikit stres nih mas, dikit apa? Nggak kayak gitu teman-teman. Hidup itu tidak semudah teman-teman di keluarga. Kalau kamu di keluarga, papa kamu selalu bilang kamu princess kami, kamu raja kami. Ya nggak kayak gitu. Hidup di luar tuh nggak kayak gitu. Jadi jangan terlalu gampang. Mas aku stres. Life balance aku nggak bener. Jangan gampang kayak gitu teman-teman. Makin tua itu makin banyak. Jadi kalian itu kan sebenarnya gini ya. Boros berkedok self healing. Aku liburan mas, staycation. Itu boros udah gitu. Kemudian kalian orang menjadi diri sendiri. Kalian malas berkedok dalam kata-kata menjadi diri sendiri. Tapi kalian malas nggak mau belajar. Jadi jangan kayak gitu teman-teman ya. Passion itu dicoba dulu, baru kalian akan merasakan mana yang kalian suka. Happy nomor 1. Jadi kalian ketika aku selalu bilang ke anak-anak, Mas, detail happy itu gimana? Detail orang suka detail itu gimana? Ketika kalian bangun tidur, terus kalian menggebu-gebu apa yang kalian lakukan, itu adalah passion yang benar. Paham ya? Jadi hard work di hal yang kalian sukain namanya passion. Hard work di kalian yang nggak sukain namanya stres. Jadi gampang. Bangun tidur kok you stres. Aduh, itu bukan jalan, itu berarti bukan jalan kalian. Silakan explore hal yang kalian suka. Di era sekarang teman-teman, kita tuh harus beruntung ya. Kita tuh lahir di masa digital native. Kita lahir di masa kita bisa ekspor apapun tanpa perlu keluar rumah. Aku tuh di bimbing itu semua nggak pernah keluar rumah. Kita WFA. Aku punya karyawan di Bali, di Singapura, di Jogja ya, di Semarang itu kita nggak pernah ketemu by online. Tapi mereka bisa making money dari sana. Jadi coba lakukan hal yang kalian suka teman-teman. Jangan gampang stres. Seumuran mungkin kalian itu memang some case butuh ditekan dulu untuk belajar something. Jadi kayak, aduh mas, stres nih mas, bosku nggak kayak gitu. Coba lihat, apakah emang kerjaanmu sudah benar atau belum. Gitu ya. Self healing boleh tapi tidak boleh berlebihan, gitu ya. Self reward boleh tapi nggak boleh berlebihan. Teman-teman kadang-kadang selalu menggunakan kata-kata pembenaran, menggunakan kata itu sebagai pembenaran kalian, berarti kalian nggak melakukan apapun, gitu ya. Jadi passion itu dilakukan dulu, baru dirasakan. Lakukan dulu, explore dulu, baru tahu, gitu Putri. Oke Kak, berarti untuk passion tuh kita nggak bisa ya dari awal banget kita udah langsung nentuin gitu. Passion aku di sini gitu. Itu nggak bisa ya Kak. Kita harus mencoba hal-hal baru lagi. Nah, berarti dari yang tadi Kakak udah paparin nih, berarti kalau misalkan stres, ngeluh, terus malas-malasan itu bisa jadi batasan diri kita ya Kak. Pastinya bakal berimbas buat masuk ke dunia kerja itu sendiri. Yes, sure. Oke. Sekarang kita lanjut nih Kak. Untuk orang-orang yang mau masuk dunia kerja nih Kak, hal-hal apa aja sih yang harus diperlukan gitu sebelum kita memasuki dunia kerja itu sendiri Kak? Oke. Ada orang yang kayak gini juga, Mas, meskipun sekarang pandemi dan digital skill makin tinggi, tapi aku nggak mau belajar itu. It's okay, teman-teman. Tapi make sure kalian punya skill spesifik yang kalian master di situ. Ya, you good at. Jadi kamu good at di situ, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau jadi mau jadi ahli kimia misalkan. Coba ngobrol sama ahli kimia sebanyak mungkin. Habis itu deliberate practice sampai 1000 kali lah. Kamu akan master di sana gitu. Jadi kalau nggak perlu bisa semua, nggak perlu. Aku bisa apa, nggak perlu. Satu skill yang kamu master di situ gitu. Jadi kita harus paham ya, manusia itu punya keterbatasan yang banyak. Jadi jangan juga memaksakan diri untuk bisa semua hal. Nggak harus teman-teman semua. Makin teman-teman nanti makin belajar ke depan, orang itu akan cari expertise di satu bidang gitu. Jadi ahli kimia, yaudah kamu belajar kimia, deliberate practice sampai 1000 kali udah jadi itu. You good at kimia gitu. Biologi, ya, matematik misalnya, science,
sosiologi, politik, dan lain sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Jadi kamu ahli di bidang itu. Satu hal yang kamu kuasai sehingga orang mencari itu. Kamu bikin value di diri kamu, teman-teman semua ya. Jadi hal yang perlu kalian pahami adalah satu, kamu make sure kamu pilih track yang benar ya. Jadi pilih track yang benar, jadi kamu merasa, oh I'm happy with this track. I'm happy with this track. Kamu kalau happy dengan track kamu ya. Kalau aku selalu bilang, orang itu kan selalu aku bilang, dulu itu aku bikin bisnis itu cuma tentang uang dan uang. Ternyata nggak kayak gitu. Ada hal-hal yang lebih membahagiakan daripada sekedar uang. Meskipun in case uang itu salah satu motivasi kita. Kita harus akuin itu ya, teman-teman. Tapi uang bukan segalanya. Jadi kalau misalkan aku bangun bisnis itu sesimpel gini. Makanya aku bikin bisnis dulu mungkin ini making money a lot ya. I want to be rich gitu ya dengan berbisnis gitu. Ketika aku sudah berbisnis, aku punya karyawan gitu, mikirnya nggak lagi tentang itu. Oh ternyata dibimbing itu bisa membantu menghidupi orang ya. Kita nggak pernah tahu nih orang one day akan menghidupi orang tuanya atau enggak. Satu itu. Kedua, karena dibimbing itu punya program penyaluran kerja. Jadi aku kalau ngeliat aku tuh pernah ada cerita ya. Ada orang dulu jadi dia jadi resepsionis di bagian parkir, tahu ya itu ya. Dia kuliah S1 tapi dia masih jadi dia jadi admin parkir gitu. Kemudian dia datang ke dibimbing, Mas, dengan uang yang segini, Mas, aku mau invest ke dibimbing, bantu aku untuk shifting karir gitu. Kayak gitu singkatnya ya. Dia belajar ke dibimbing. Singkat cerita, dia belajar 4 bulan ke dibimbing. Dia kan shifting karir dong, jadi dari admin tukang parkir mau jadi digital marketer gitu. Dia belajar ke dibimbing 4,5 bulan. Singkat cerita sekarang dia udah lulus, dan sekarang dia udah kerja di startup yang cukup besar di Indonesia. Gaji dia yang dulu cuma 3,5 juta, sekarang gaji dia 8 juta. Itu happiness buat kami. Kami membantu orang itu kita tuh happy gitu membantu orang untuk shifting karir gitu. Itu kan hal yang membahagiakan ya. Dia punya pekerjaan yang lebih sustain. Jadi hal-hal yang perlu disiapkan teman-teman sebagai seorang job seeker di awal-awal kalau kalian mau jadi track profesional adalah pastikan you have skill dan you good at. Ya, satu itu. Master di satu bidang itu cukup sebenarnya. Nggak perlu semua hal. Mas, tapi aku sekarang belum tahu. Ya udah explore. Waktu masih panjang, do something a lot, jangan diem, jangan cuma main game dan nonton Netflix ya. Silakan get out ya from your home. Jadi kamu sekarang belajar something new, ketemu orang-orang baru, ngobrol sama banyak orang. Kamu percaya nggak? Aku tuh bukan orang yang punya privilege. Kamu tahu ya. Aku bukan punya orang yang punya privilege. Mas Fikri paham Zaki ya. Aku tuh bukan punya orang yang punya privilege. Aku bukan anak orang kaya. Aku bukan anak orang yang punya privilege untuk bikin bisnis sama sekali enggak. Aku bikin di bimbing itu tidak modal sama sekali, 0 rupiah teman-teman. Ya, jadi saya cerita, aku bikin bisnis dari aku kampus. Dulu di kampus itu pernah ada program namanya inkubasi bisnis gitu. Inkubasi bisnis, kemudian aku ngajuin funding ke UI dan aku di-approve di sana. Mas, kalau aku bukan anak UI gimana? Banyak sekali program di luar sana yang membuka. Ada Kominfo, ada Telkom, Kemenristek. Itu banyak. Kalian cuma cukup nyari dan belajar dan coba aja. Trust me teman-teman, aku nggak punya source apapun. Aku nggak punya keluarga yang pernah berbisnis sebelumnya. Tapi aku memulai di bimbing itu 0. Di bimbing sekarang udah ada 40 karyawan ya. Kita running cukup baik. Kita menggaji orang dengan proper. Ya, kami menggaji orang dengan proper. Kamu bisa bayar 60 orang itu dengan Zaki dulu modalnya 0 rupiah. Dan aku nggak punya resource orang tua yang bisa support aku, nggak ada sama sekali. Jadi everyone actually can be what actually they want ya. Jadi don't worry teman-teman semua. Itu yang aku mau bilang. So, based on my experience adalah teman-teman harus punya skill yang kalian master di situ. Jadi sehingga orang mencari kalian kalau dia butuh itu. Satu itu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah attitude, teman-teman. Jadi attitude itu nggak boleh disisihkan. Aku tuh selalu dibilang ke teman-teman di tim, better punya karyawan yang attitude-nya oke daripada pinter aja. Ya, jadi attitude oke, pelan-pelan kita ajarin dia. Tapi attitude itu nomor 1. Jadi orang nggak punya attitude ya nggak baik. Aku pernah nulis di blogku, milikilah attitude karena hidup semakin mahal, teman-teman. Kalau kalian nggak punya attitude ya, kalau kalian nggak punya attitude, nggak punya integritas, nggak punya sopan santun gitu di pekerjaan, kamu tuh gampang banget nggak fit dengan pekerjaan kamu. Jadi milikilah attitude. Attitude itu nomor 1. Respect to system, respect to people, dan respect to sistem, people, sama kalian respect to bisnisnya. Jadi
Kalau misalkan kalian di pekerjaan ya, sistemnya kamu hargain, people-nya kamu hargain, bisnisnya juga kamu hargain gitu. Jadi itu kalau misalkan kamu menjadi, ya ulangi ya, master di one skill, kemudian yang kedua kamu punya attitude ya, sama yang ketiga ya, don't excuse ya. Jangan gampang excuse teman-teman ya, jangan gampang excuse. Kamu tuh harus aware sama diri kamu. Oh, aku ini mahasiswa ya, aku tuh punya banyak kekurangan. Aku tuh punya banyak kekurangan. Jadi jangan banyak excuse. Jadi artinya apa? Kalau kamu dikritik sama orang karena kamu nggak bisa, ya jangan ini self healing nih. Ini aku ini nih, nggak kayak gitu. Karena kamu nggak punya skill. Ya. Kecuali kamu sudah master, kamu dikritik dan nggak make sense kritikannya, kamu bisa bantah. Tapi kalau kamu still, sorry, aku pakai bahasa yang agak kasar, di teman-teman tuh aware. Nah, aku selalu bilang ke mahasiswa tuh kayak gini ya. If you feel that you still stupid, ya, jangan jadi orang yang sok pintar. Itu aja sebenarnya. Kalau kamu merasa jadi orang masih stupid, belajar, terus kemudian accept apapun kritikan orang. Trust me deh, aku bikin bisnis pertama itu gak sedikit orang kritik Zaki itu gak sedikit. Apa sih ini, pasti banyak. Tapi karena kita stay strong ya di track kita juga menjadi kuat di track kita gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi don't excuse. Jadi kalau lo masih merasa stupid, belajar dan belajar. Gitu. Mohon maaf teman-teman kalau agak-agak keras ya. Ini semoga teman-teman makin semangat untuk mempersiapkan karir teman-teman ya. Oke, gini ya. Berarti Kak, di antara ketiganya ini sebenarnya saling berkaitan ya, Kak? Yes, betul Putri. Oke, nah di sini kan untuk skill that you have gitu harus kita pilih nih. Kita harus mengeksplor skill kita dulu. Berarti kita harus mau belajar gitu ya, Kak. Tapi gimana tuh, Kak? Kalau misalkan nih ada orang yang skillnya bagus banget gitu, tapi attitude-nya bad banget gitu, Kak. Iya, orang kalau punya skill dan nggak punya attitude itu gampang ditendang sama company kalau di perusahaan itu. Jadi attitude itu ya kamu respect dengan sistem, kamu respect dengan people-nya ya. Kamu ya gimana sih kita punya attitude itu kan kita saling menghargai ya. Jadi orang di kerjaan itu attitude first. That's why orang itu kalau interview kerja bukan interview user dulu, tapi interview apa? HR dulu. Interview HR itu outputnya bukan ngeliat skill kalian. Jadi kalian tuh nggak perlu nunjukin skill kalian tuh nggak apa-apa di HR itu. Tapi attitude first. Jadi kalau misalnya ini buat teman-teman yang masih mahasiswa, karena kami sering hiring orang baru, HR itu outputnya adalah ngelihat seberapa bagus attitude kalian. Maka paling penting di ketika interview HR, kalau kalian mau jadi seorang profesional, ceritakan experience kalian yang menunjukkan kedewasaan kalian. Aku pernah punya problem, dan aku overcome-nya kayak gini. Kita akan ngelihat, oh dia sangat mature ya, dia sangat wise ya, gitu. Dia cukup growth ya, gitu. Kayak gitu. Interview user baru skill, Putri. That's why attitude first and then skill, gitu Putri. Oke Kak, berarti di antara ketiganya hal-hal yang harus kita prioritasin itu adalah attitude ya, attitude. Okay. Nah, cuma kan attitude itu nggak waktunya nggak lama ya. Kamu kan cuma adaptasi aja. Oh, aku be humble gitu ya. Itu kan nggak butuh waktu berbulan-bulan lah ya untuk itu. Cukup kamu punya value aja, cukup punya batasan aja cukup. Selebihnya kamu belajar skill. Skill kan agak lama ya. Oke deh Kak. Nah selain yang tadi Kakak bilang nih, kalau misalnya kita benar-benar attitude first baru kita nunjukin skill nih ke interviewer itu, yes. Nah kira-kira Kakak punya tips and trick nggak nih Kak buat kita-kita yang nantinya bakal masuk nih atau ngelamar pekerjaan di suatu company gitu Kak? Ya, teman-teman kalau misalkan ini mungkin technical kali ya, ini based on our experience in my office ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelamar kerja, satu kan CV ya. Jadi CV itu kan harus teman-teman beri. Jadi sekarang itu ada namanya ATS friendly. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Jadi bikin CV yang ATS friendly. Nanti teman-teman cari deh ya. Ini aku ketikin di sini ya. Di sini agak-agak technical teman-teman. Hopefully kalian bisa belajar something new ya. Jadi bikin CV yang ATS friendly. Jadi CV ATS friendly itu nggak ada fotonya. Jadi orang tuh ngelihat karena your story di CV itu. Ya, nanti cari ya. Satu bikin CV yang ATS friendly. Yang kedua adalah perbanyak portofolio. Jadi perbanyak portofolio, make sure kalian bisa menceritakan portofolio kalian ya. Makanya aktif di LinkedIn nomor 1 teman-teman. Jadi aktif di LinkedIn. Sering reach out orang lain di sana.
Sering ajak ngobrol orang lain. Connect dengan orang-orang yang mungkin menginspirasi di sana. Connect orang-orang yang terhubung, yang mungkin menginspirasi buat skill kalian gitu ya. Satu ya, bikin CV yang atas friendly, perbanyak portofolio. Jadi apa? Belajar skill ya, belajar skill baru, share portofolio kalian di LinkedIn ya, paling penting di LinkedIn sih ya. Sama mungkin di platform-platform lain yang khusus untuk skill kalian. Kalau data science kan di Kadel, kalau UI UX kan di mana kita kok agak lupa ya. Di Medium juga bisa. Satu, bikin CV yang touch friendly, perbanyak portofolio, connect dengan banyak orang di LinkedIn ya. Dengan cara itu kalian bisa dapetin banyak kesempatan. Terus yang ketiga, ketika interview HR, share attitude kalian dulu. Waktu interview user, share skill kalian. Itu doang sebenarnya. Ya. Jadi be humble aja jadi orang. Jadi banyak orang yang disuka karena dia humble sih. Itu aja. Putri. Oke, Kak. Poin utamanya kita harus humble nih ya, Kak. Karena tiap orang humble pasti bisa langsung connect gitu ya, Kak. Yes, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Hal-hal apa aja sih yang perlu dan masih bisa dikembangkan nih dalam upaya career growth maupun untuk kita bertahan nih di dunia kerja kalau kita udah masuk nih ke dalam dunia kerja itu sendiri? Ya. Ini penting. You have to aware that there is one that stuck ya. Jadi nggak ada hal yang stuck. Nggak ada hal yang stuck. Trust me. Jadi apapun bisa kita tumbuhkan. Apapun bisa kita improve teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman, Mas aku nih kayaknya useless nih Mas, kayaknya nggak guna nih gitu. Ya hari ini harus belajar. Jadi aku kasih tahu teman-teman ya, aku itu bikin bisnis waktu aku di kampus itu nggak punya background major yang benar. Jadi starting from zero. Bahkan waktu di kampus, aku kan di bimbing ini bukan bisnis pertama aku ya. Di bimbing ini adalah bisnis ketiga aku, yang benar gitu. Yang dua mah gagal semua udah. Nggak ada yang benar. Jadi bahkan sampai lulus kuliah pun aku nggak punya skill. Aku tuh kadang sampai bingung. Ini skill gue apa sih? Ini kayaknya gue nggak punya skill. Ini kalau misalkan gue bikin bisnis kayak gampang mati deh. Ini Zaki masuk ke situ tuh kayaknya nggak valuable gitu loh. Jadi aku sampai di level lulus kuliah itu nggak punya skill teman-teman semua. Tapi skill yang praktikal ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang merasa stuck gitu, merasa nggak punya apa-apa, belajarlah. Kalau di company, gini ya, kamu kalau di company itu aku selalu bilang, kamu bisa bertahan di company dengan dua syarat. Paid well, jadi kamu dibayar dengan bayaran yang oke. Sama yang kedua adalah kamu learn something new every day. Itu variabel penting. Jadi so as long as you still get it, one of them, you can continue in your career. Sampai sini paham ya? Tapi kalau udah nggak well paid ya, terus kemudian kamu ditekan, terus kamu nggak belajar something baru, kamu boleh keluar cari yang baru. Gitu. That's why as a company juga responsible untuk fulfill itu. Untuk fulfill tadi ya, paid well, sama yang kedua adalah make sure that all of employee learn something new every day. Kayak gitu. Jadi kamu harus pastikan dua hal itu. Jadi kalau kamu di company kamu, ini gaji udah kecil, gue nggak belajar banyak hal baru gitu, cabut cari yang aman. Kamu masih punya kesempatan untuk yang lain. Tapi kalau masih kan, mungkin nggak dibayarnya nggak banyak, mungkin UMR doang, tapi aku hands on banyak hal, aku belajarnya punya banyak skill, lanjutin. Ya, aku selalu bilang, Mas, ini pentingnya, Mas better di awal berkarirnya di perusahaan besar apa perusahaan kecil? Perusahaan kecil. Kenapa perusahaan kecil? Karena untuk awal-awal kamu butuh belajar baru. Kamu butuh belajar hal yang banyak gitu. Jadi di awal, kalau kamu di perusahaan besar, kamu hanya akan handle satu hal. Itu kalau di sosiologi kata Karl Marx namanya alienasi, keterasingan. Contoh, orang di company itu kalau misalkan dia hanya handle bagian produksi sepatu, maka dia hanya akan paham produksi sepatu doang. Misalkan dia produksi solnya doang, maka dia hanya akan paham produksi solnya aja. Dia nggak paham produksi talinya. Itu bikin kalian stupid. Paham ya? Jadi company besar itu in case ya kalau kalian be staff itu membuat kalian tidak berkembang. Jadi di awal for the first career, kalau aku selalu saranin ke orang-orang ya, mulai dari company kecil. Company kecil itu kalian tuh bisa hands on banyak hal, bisa punya banyak experience dan bisa belajar banyak hal. Ketika kalian sudah cukup modal untuk belajar banyak hal, kemudian kamu posisinya naik gitu ya, company besar itu akan nyari kamu. Jadi kayak gini sekarang ya, ini sedikit bocoran. Di company itu, kalau nyari manajer, itu bukan dari staff di company itu sendiri. Dia akan nyari manajer dari perusahaan lain. Karena cepat. Nah, karena kalau dari bawah, karena dia tahu, orang di staff itu nggak belajar banyak. Gitu.
Ya, jadi asumsinya ngajarin orang dari bawah itu kelamaan. Kemudian di hijack namanya. Dia hijack dari company lain yang levelnya sudah manajer. Ini sekelas dibimbing ya. Dibimbing itu perusahaan kecil ya, kita belum besar teman-teman ya. Kami punya manajer marketing di dibimbing. Itu di hijack sama Tokopedia. Kamu bayangin ya. Jadi dia dari dibimbing, kita tumbuhkan dia di dibimbing, kurang aja Tokopedia ini ya. Diambil sama Tokopedia gitu. Jadi kami yang ngajarin, dia yang menikmati ya. Jadi itu kayak gitu. Dia anak ITB ya, jadi dia belajar di kami dari bawah, kami ajarin karena kami paham perusahaan kecil itu tuh kita nyari talent tuh dari intern teman-teman. Kami tuh intern pasti bagus-bagus kayak gitu ya sebenarnya. Karena intern itu kan yang penting belajar. Habis itu kalau bagus kami baru hire dia full time. Kami ajarin dia sampai di level manager. Habis itu dia ambil sama Tokopedia, kurang ajar ya. Tapi kayak gitu secara prinsip. Jadi tapi kan ini hal yang baik buat kalian adalah for the first your career start from small company. Ya, so you can learn something new every day and then you can learn something a lot every day, kayak gitu teman-teman, paham ya? Jadi start dari small company kayak gitu, Putri. Oke Kak, berarti kita benar-benar harus punya kemauan yang besar nih ya Kak buat belajar gitu ya Kak. Itu yang paling penting biar kita bertahan di dunia kerja. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih Kak. Inspirasi Kak Zaki nih sampai bisa sekeren sekarang tuh gimana tuh Kak? Aduh, oke. Ya, semua hal butuh nggak gini ya. Saya tuh kan lahir dari keluarga yang sangat sederhana teman-teman ya. Jadi mama saya tuh guru SD. Jadi mama saya tuh guru SD. Mama saya tuh selalu bilang lakukan sesuatu yang kamu suka, itu yang bikin kamu happy gitu. Jadi aku selalu bilang kayak gitu, dan itu adalah salah satu prinsip yang saya pegang ya. Jadi aku mau sesuatu yang aku suka. Jadi as long as aku bangun tidur, kemudian aku masih happy dengan apa yang aku lakukan, maka ini adalah trackku. Dengan cara itu kita akan totalitas di track kita. Kan aku tuh bukan tipe orang yang kayak gini. Ini contoh ya. Ini contoh misalkan. Aku punya teman gitu. Suatu malam rumah kami nggak dikunci, lupa dikunci. Gitu. Terus dia kebangun jam 2-an kebangun. Aduh rumah belum kekunci. Dia jalan turun tangga sampai di tangga, aduh kayaknya nggak usah dikunci deh. Dia back tidur lagi. Tahu nggak apa yang salah? Ini karakternya. Ini tahu nggak apa yang salah? Orang sudah berjeripayah melakukan sesuatu sampai di tangga dia mundur. Dia nggak dapat apapun. Jadi kalau misalkan lo udah melangkah satu langkah, jangan pernah mundur, lanjutin gitu. Mas kalau fail gimana? You learn something. Itu poinnya. Kalau lo fail, you learn something. Jadi jangan udah di tangga, tinggal turun doang, kalian get back. Kayak nggak usah deh, kayaknya nggak perlu deh. Nggak, jalanin sampai tuntas. Kalau gagal, you learn something. Di bimbing itu bukan bisnisku pertama. Kalau aku dulu nggak mulai bisnis dari ada vendor, dari disponsorin ketika masih kuliah, mungkin di bimbing jadi portofolio kegagalan Zaki gitu. Aku nggak bilang di bimbing berhasil, nggak tentunya, kita masih banyak PR. Tapi at least di bimbing bisa menghidupi 60 karyawan sekarang. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi jangan pernah get back. Jadi terus lanjutin aja. Karena kalau fail kalian learn something new. Tentu yang paling menginspirasi dari saya adalah keluarga mendidik Zaki. Satu itu. Kedua adalah tentang mentor. Aku tuh punya mentor teman-teman yang benar-benar ngajarin saya dari awal. Saya tuh ketemu dulu namanya Mas Nadiem Ikono. Mas Nadiem Ikono ini adalah yang punya Scoters. Tahu Scoters ya? Scoters itu adalah startup yang bantu orang studi abroad ke luar negeri. Nah, Mas Nadiem Ikono. Mas Nadiem itu pernah ngisi di satu event kayak gini. Aku pernah ikut event dia. Terus waktu dia ngisi acara webinar itu sangat menginspirasi buat saya. Saya tuh melihat dia tuh seperti seperti saya ketika nanti saya dewasa waktu itu. Jadi saya ngerti kayak saya mirip ya dengan dia gitu. Terus saya kontak langsung personal gitu. Saya kontak dia personal langsung. Saya ke rumah dia. Oh, oke, kamu ke rumah. Dia orang Depok ya, BTW. Ke rumah. Ya pertama saya dinain, apa sih ini anak visit mau apa sih ini, mahasiswa juga ini apa sih? Ya wajar ya, dinain itu wajar. Jadi kalau you feel still stupid, akuin aja udah. Ya I'm stupid, it's okay, but I want to learn gitu aja kan. Jadi saya ketemu sama Mas Ikono. Dan itulah saya mulai diajarin bisnis dari awal. Jadi saya ketemu hari Senin, saya ingat banget. Hari Kamis saya diajak untuk meeting di Tangerang. Saya dikasih buku untuk bedah buku itu selama 3 hari. Buku itu tuh sekitar 350 halaman ya. Jadi saya dikasih buku 350 halaman, saya suruh
present di hari Rabunya di Tangerang waktu itu. Saya present di hari Rabu. Kalau saya present mungkin karena saya orangnya semangat ya. Orang itu kalau misalkan even lo nggak punya poin gitu, tapi lo semangat, orang tuh suka aja udah. Oh semangat nih gitu. Yang penting semangat lah, walaupun kopong semangat lah nggak apa-apa gitu. Tapi kalian semangat lah gitu. Semangat aja dulu, semangat walaupun ya aku harus sadari ya, aku nggak punya track bisnis ya, sehingga waktu awal-awal ya kopong-kopong juga ini. Tapi semangat aja udah dulu, semangat udahlah. Tapi orang lihat, oh Zaki semangat, jadi dia akan bantu Zaki. Ya tentu prosesnya nggak segampang itu ya. Ketemu, suruh present, terus dikasih project gitu. Pelan-pelan saya sampai kami diajarin dan kami dapat funding dari UI kan dari situ juga gitu. Jadi punya mentor ya, jadi punya mentor. Sampai sekarang saya tuh masih meeting rutin ya, daily meeting seminggu bisa 2 kali 3 kali saya meeting langsung, ketemu langsung ke rumahnya sebagainya untuk itu. Pelan-pelan saya juga ketemu sama yang punya namanya Bread Story, namanya Mas Doni. Bread Story itu startup buat wedding ya. Yang sekarang dibeli sama Tokopedia, startup ya. Jadi saya ketemu Mas Doni, dekat sama Mas Doni, saya sering ngobrol banyak orang gitu. Jadi saya tuh tipenya kayak spon ya. Saya tuh meresap semua hal, saya tuh meresapin semua hal, kasih tahu orang ini, ya saya terima semuanya. Nanti saya hanya akan mengeluarkan hal-hal yang tidak berguna dan menyimpan hal yang berguna buat saya. Gitu. Saya tipe orang yang nggak pernah mau debat sama orang yang mungkin nggak begitu kompeten. Saya tuh kalau ketemu orang yang nggak kompeten, if you tell me that 1 + 1 = 5, you are right. Karena aku nggak mau debat. Paham ya? Kayak gitu teman-teman. Jadilah kalau aku sih kayak gitu ya. Aku jadi spon aja, nerima semuanya, nanti yang sampah kamu buang, yang bener kamu simpan. Udah itu aja. Tetap harus nyaring ya, Kak. Yes, yang betul. mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Ya, tentu Kalau hari ini gagal- apa yang aku share nggak semuanya cocok buat teman-teman ya. Jadi kalau nanti cocok, simpen, nggak cocok, buang aja. Ya. Tapi yang paling penting kalau misalnya kita gagal, kita gas terus ya, Kak. Nggak boleh balik lagi nih ke belakang. Oke. Betul. Ini ya, seperti kayak kata-kata pengalaman itu adalah guru ya, Kak. Guru terbaik ya. Iya. Oke, lanjut nih, Kak. Masih tentang inspirasi nih. Aku penasaran banget nih, selain orang tua sama mentor Kakak nih, ada nggak sih tokoh yang menginspirasi Kak Zaki yang mungkin kita juga kenal nih, Kak? Mungkin bisa jadi panutan kita juga gitu. Toko besar maksudnya? Iya, mungkin itu. Aku nggak punya inspirasi toko besar selain Nabi Muhammad ya. Selain itu nggak ada aku. Aku bukan tipe orang yang mengagum nggak. Selain Nabi Muhammad nggak ada yang lain. Jadi kita mencontoh Rasul kita. Ini teman-teman yang Muslim, mohon maaf yang nggak Muslim ya. Yang Muslim aku hanya contoh Nabi Muhammad aja udah. Dia sudah sempurna untuk kita contoh. Simpel itu Putri. Masya Allah. Keren banget ini. Kita menjurus ke agama-agama sekarang. Iya. Oke, lanjut nih, Kak. Vision hidup Kak Zaki itu apa sih? Visi-visi. Oke. Teman-teman semua ini kan semua orang itu punya problem background yang berbeda sehingga mempengaruhi visi orang gitu. Jadi orang itu kan selalu gini ya. Orang tuh kalau dia nggak kenal Zaki lebih dalam, saya tuh kan sebenarnya selalu bilang, ayo the best way to be rich being entrepreneur. Orang tuh kadang-kadang nggak suka sama Zaki. Kenapa sih Zaki selalu mata uang gitu? Selalu mata duitan gitu. Selalu pengennya duit dan duit. Orang nggak pernah ngelihat. Aku tuh pernah punya background problem di keuangan waktu aku masih kecil. That's why aku tuh pengen making money a lot, and then aku membantu banyak orang gitu. Jadi saya itu kan dari Jepara teman-teman semua ya. Jepara itu kota kecil ya di Indonesia ya teman-teman. Di Jepara itu banyak banget problem education di sana. Kamu harus tahu ya. Bahkan aku starting bisnis dari sekarang. Karena aku tuh, jadi saya tuh ada project gitu. Saya tuh dan keluarga saya tuh di Jepara tuh ada project bikin bimbel gratis buat anak-anak di Jepara. Jadi dia bimbel gratis, terus outputnya adalah kuliah di perguruan tinggi negeri. Terus kita kasih beasiswa gitu. Orang itu nggak pernah tahu kondisi Jepara gitu. Dan orang tuh nggak pernah tahu kondisi kami. Kami itu bisa merantau ke Jakarta, bisa kuliah di UI, ada yang kuliah di US, ada yang kuliah di Jerman. Keluarga kami itu nggak gampang. Kami itu dari keluarga yang sangat sulit gitu. Jadi aku selalu bilang nih kalau misalkan, tapi keluarga aku tuh karena aware dengan pendidikan sehingga orang ada yang kuliah di Jerman, ada yang kuliah di Malaysia gitu, ada yang saya kuliah di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi saya tuh ini ya, orang yang paling baik adalah orang yang paling berdampak untuk semua. Orang yang paling banyak berdampak buat banyak orang ya. Jadi cara saya adalah
making money a lot, dengan uang saya bantu banyak orang. Kayak gitu. Jadi kalau kan ada banyak track teman-teman ya. Kalau kamu bisa jadi akademisi, kamu bisa jadi dosen. Aku selalu bilang, ada 3 track utama di dunia itu. Aku bisa menjawab ini karena menurutku aku tuh di tengah-tengahnya. Keluargaku tuh ya kebanyakan ya dosen, kebanyakan keluarganya ya bisnis, dan keluargaku kebanyakan juga bikin profesional. Jadi menurutku aku cukup fair untuk menceritakan ini gitu. Ada orang yang dengan mengajarnya dia memberikan impact ke orang lain. Jadi all about impact ya. Tapi kayak gini ya, aku selalu bilang ke orang juga, kalau lu masih gembel jangan ngomongin impact. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Jadi setengah-setengah, paham nggak? Gembel in term of gembel in term of nggak punya knowledge dan nggak punya uang, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian fokus dulu, fokus perbaiki diri kalian. Nanti kamu kalau misalkan udah fokus ke diri kalian, kamu bisa share impact kalian dengan totalitas gitu. Contoh misalkan kamu misalkan gini, bukan berarti Mas, berarti aku nggak boleh ngasih impact kalau masih gembel, nggak kayak gitu, nggak, ini jangan salah juga. Misalkan kayak gini teman-teman semua, kamu misalkan masih kuliah ya, terus oh iya nih aku mau impact, jangan kayak gitu dulu fokusnya. Jadi you kasih impact sembari improve yourself sampai totalitas, sampai you S3 misalnya, kalau mau jadi akademisi ya, sehingga ketika you S3 knowledge kamu tentang impact itu menjadi utuh. Nah, impact itu dibangun sejak dini tentunya. Sambil kuliah ngasih impact ke orang, sambil ngasih impact ke orang, ngasih impact ke orang. Ya, tapi jangan sampai aku udah masih impact aja, tapi lu nggak improve yourself. Jadi you still stupid sehingga lu nggak improve in yourself. Jadi paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi kamu mikirin impact sambil mikirin improvement yourself. Sehingga nanti kalau di titik tertentu, impactmu itu lebih besar dan lebih sustain. Sama kayak di bisnis. Aku udah cukup mas segini aja. Nggak kayak gitu teman-teman. Jadi makin kamu besar, makin besar impact yang kamu hasilkan. Sekarang di bimbing mungkin ngasih impact-nya kecil ke orang-orang. Makin di bimbing besar, impact-nya makin besar juga. Kayak gitu ya. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Jadi jangan sampai salah nangkep teman-teman. Jadi semua tentang impact menurutku. Gitu. Oke, hopefully ini menjadi salah satu tujuan teman-teman juga tentang impact ke banyak orang. Gitu. Masya Allah. Keren banget nih Kak Zaki, udah mau belajar, bagi-bagi ilmu gratis, dan memberikan impact ke banyak orang. Keren banget. By the way nih Kak, pertanyaan dari aku kayaknya udah habis deh Kak. Oke. Oh ya, untuk teman-teman semua, kita tepuk tangan dulu yuk buat Kak Zaki nih yang udah memaparkan materinya dengan baik banget ini. Makasih banyak loh Kak. Oke, sekarang kita masuk nih ya Kak ke sesi tanya jawab aja buat ke teman-teman semua yang mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan lain nih. Yang punya pertanyaan, yang punya pertanyaan boleh banget nih langsung dikirim di chat atau mau langsung unmute juga boleh nih teman-teman. Oke Kak Zaki, selagi nunggu nih, udah ada. Tapi aku mau nanya dulu deh Kak. Kakak ini nanti untuk jawabnya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oh, jawab langsung aja, biar nggak lupa ya. Iya. Sini. Ada pertanyaan nih Kak. Ini anak muda. Kayak di sini di Corbuzier suaranya. Kak, kenalin saya Fadli. Ada apa Fadli? Ada pertanyaan apa nih? Ya, Fadli, boleh kalau kamu mau open mic ya. Oh, mungkin lagi ngetik kali ya, Kak. Panjang nih pertanyaannya. Nah, tuh kan. Aku bacain ya, Kak. Kak, kenalin saya Fadli. Saya mau bertanya, bagaimana Kak caranya kita mau melatih skill di masa kuliah, di mana kita masih sibuk? Nah, nyinggung lagi nih Kak, sibuk di masa kuliah. Oke. Yes, teman-teman semua ya. Di era sekarang banyak ini kok source belajar yang nggak sedikit gitu ya. Jadi banyak source belajar yang bisa kita pakai teman-teman. Kuliah, jangan pernah bilang kuliah sibuk, enggak, trust me, enggak sibuk semua. Nggak sibuk kalian tuh nggak sibuk, kalian tuh cuma sok sibuk aja. Yang sibuk itu nanti kalau udah kerja itu sibuk tuh udah. Kalau masih kuliah tuh nggak sibuk kalian itu, jangan sok sibuk udah.
Kalian tuh masih punya banyak waktu untuk explore yourself. Jadi jangan pernah membatasi diri kalian, Kak sibuk, Kak overwhelmed. Enggak. Kalian belum pernah nge-push limit kalian aja. Trust me udah. Nanti jangan bilang sakit toxic ya, nggak boleh gitu teman-teman ya. Jangan gitu. Jadi ini emang kalian belum push your limit aja. Terus banyak source belajar yang online. Jadi nggak harus datang langsung. Kamu bisa belajar dari YouTube, kamu bisa belajar dari video, kamu bisa invest. Kalau mau belajar lebih struktur ya kamu belajar yang bayar ya, kan bayar nggak mahal juga ya, paling 300.000 400.000 adalah. Kamu bisa ke dibimbing ya, buat promosi sedikit, kamu bisa ke dibimbing belajar digital skill, kamu bisa ke YouTube kalau mau yang gratisan tapi nggak terstruktur silakan, boleh. Jadi banyak source belajar yang bisa kamu pakai dan itu online kok, nggak harus stay dan datang ke sana. Jadi sambil belajar sambil kuliah tuh bisa. Jadi jangan pernah membatasi diri kalian. Aku tuh pernah kuliah, teman-teman. Aku pernah kuliah ya. Aku pernah ngambil SKS maksimal itu. Aku dulu sambil nge-BEM, sambil di RP itu tuh nggak sambil berbisnis juga dan masih bisa kok. Jadi as long as you want to push your limit, trust me deh. You can do it ya. Jadi kamu bisa melakukan itu semua, teman-teman ya. Jadi paham satu, tapi gini yang paling penting adalah melimitasi waktu. Orang itu kadang-kadang overwhelmed karena dia nggak pernah melimitasi waktu. Kalau aku, ini ada psikologi riset ya. Misalnya Putri ngerjain tugas gitu, deadline-nya seminggu. Trust me, Putri tuh nggak akan ngerjain seminggu full tuh nggak akan. Bahkan seharian Putri di perpus itu pasti sambil nonton YouTube, nonton drakor, main game, pasti kayak gitu. Jadi nggak bener-bener nggak into ngerjain tugas. Aku tipenya nggak kayak gitu. Aku tuh tipenya kasih limitasi. Oh, tugas ini kayaknya 2 jam selesai. Jadi 2 jam itu aku full ngerjain itu. Kalau kamu tahu ya, makin kamu kasih limitasi, maka pekerjaan kamu makin selesai. That's why banyak orang yang deadlineer itu cepat nyelesainnya. Wah, udah deadlineer nih. Hamin 2 jam selesai. Karena emang dia kasih limitasi. Jadi sebenarnya 2 jam itu cukup. Oh, kayak ini 3 jam ya. Aku limitasi 3 jam. 3 jam itu full ngerjain tugas. Jadi nggak campur nonton drakor, nggak campur nonton YouTube, nggak campur main game. Paham ya? 3 jam cukup untuk mengerjakan tugas. Jam berikutnya pakai aktivitas yang lain. Kayak gitu aja. That's why deadline itu ada, ya karena semua manusia bisa kayak gitu. Tanya Fikri itu pasti hamil 3 jam selesai tuh ngerjain tugas Fikri itu. Fikri itu pinter, jadi 3 jam pasti selesai Fikri itu. Jadi kalau misalkan teman-teman seminggu nih overwhelmed, nah udah itu nggak ngerjain. Pasti sehari itu nggak full ngerjain tugas. Makanya kasih limitasi setiap pekerjaan. Disitulah teman-teman lebih bisa efisien dan efektif dalam mengerjakan tugas. Hopefully terjawab ya teman-teman ya. Oke, gimana nih Fadli? Udah kejawab belum pertanyaannya? Udah kali ya, Kak? Oke, udah. Ada lagi yang ingin bertanya? Dikepoin aja nih Kak Jakinya. Kepoin aja nih, gimana dunia kerjanya gitu. Ayo, teman-teman. Ada lagi yang bertanya? Oh ya Kak, sedikit balik lagi deh ke jawaban yang tadi nih Kak. Berarti deadlineer itu nggak apa-apa ya Kak kita sebagai manusia jadi deadlineer? Ya, deadline itu kan batas ya. Jadi as long as teman-teman masih bisa mengerjakan sebelum batas ya is okay. Tapi kan sebenarnya gini, aku kasih contoh deadline itu adalah untuk memperlihatkan bahwa setiap tugas itu sebenarnya nggak begitu butuh waktu lama gitu. Seorang deadlineer itu 2 jam selesai bikin makalah 10 lembar. Jadi sebenarnya waktu untuk mengerjakan tugas itu ya waktu itu paling waktu yang paling benar. Oh 2 jam nih kayaknya nih cukup sebenarnya. Cuma kan manusia kita ini kan sebenarnya suka menunda-nunda ya. Sambil kayak nonton drakor lebih enak deh. That's why kamu terkesan lama, sibuk. Sibuk kamu itu bukan sibuk mengerjakan tugas. Kok nggak apa? Kamu sibuk banyak melakukan aktivitas di tengah-tengah tugas gitu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Iya benar banget sih Kak Jaki. Oh iya,
sekarang ini nih Kak, dari tadi kan Kakak tuh nyinggung mengenai ini Kakak ya, bimbing.id. Nah, boleh nih Kak buat ngenalin di bimbing.id ke kita semua nih Kak. Oke, ya. Sedikit ini di sini promosi ya, teman-teman ya. Bimbing ini adalah platform for digital skill learning and job preparation service. Jadi kita memprovide end-to-end proses mulai dari orang belajar digital skill sampai penyaluran kerjanya. Jadi kalau teman-teman mau belajar digital skill, kemudian mau dibantu accelerate your career, you can come to di bimbing ya. Kita akan bantu teman-teman. Jadi mulai dari belajar starting from zero sampai become master di situ, and then dapat kerja itu di bimbing yang provide. Kayak gitu simpelnya. Kita fokusnya ke digital skill, di teman-teman minat di digital skill, silakan datang ke di bimbing. Kita punya beberapa produk ya, produk yang pakai video base sama produk-produk yang live class ya, kalian bisa pilih. Nanti detailnya bisa datang ke web kami dan IG kami ya. Di bimbing itu sering ada ini kok, event free ya. Kita bikin namanya Digital Skill Fair setiap sebulan sekali. Digital Skill Fair itu kamu bisa belajar dan memilih beberapa skill. Jadi kita ada 4 skill ya. Digital marketing, data science, UI UX designer, sama web development. Kamu bisa pilih salah satu itu. Kamu akan dipelajarin live class secara langsung 4 hari intensif. Dan itu free. Teman-teman bisa datang dan bisa daftar. Tentu ada seleksinya ya, seleksinya ada. Tapi ya gampang lah. Cari aja sedikit intro tentang itu, pasti bisa kerjakan tugasnya. Itu free ya, jadi 4 hari at least kalian bisa dapat portofolio dan punya skill ya. Walaupun mungkin nggak terlalu deep, tapi at least paling nggak kalian tahu kalau mau belajar mulai dari mana gitu. Ya, sebulan sekali buka, kamu bisa stay tune on our Instagram ya. Masya Allah, berkah lagi nih dong Kak. Iya teman-teman, itu free ya, bisa dicoba ya. Nah, untuk teman-teman buat yang mau masuk dunia kerja nih, apalagi di masa-masa kayak gini, buat beradaptasi untuk digital skill bisa banget nih ya Kak ya. Betul, betul. Oke, yang lain gimana nih? Apakah ada pertanyaan lain? Ayo ditanya aja teman-teman. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja kali ya sesi tanya jawab kali ini. Untuk Kak Zaki, boleh Kak disampaikan closing statement-nya nih Kak? Oke, boleh. Nah, teman-teman semua, mungkin ini aku fokus ke teman-teman yang masih mahasiswa ya. Kayaknya banyak masih mahasiswa. Mumpung sekarang masih mahasiswa, teman-teman explore banyak hal ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah lulus baru explore, itu nanti pasti banyak iri-irian. Kok temanku udah kerja, kok temanku udah berbisnis. Tapi kalau sekarang kan semua masih ya belum jadi orang-orang lah ya, masih pada pilek semua lah ya kalian lah ya, masih belum, nggak usah iri-irian lah ya. Masih pada gembel semua, jadi nggak apa-apa. Dari sekarang, ya, jadi explore dari sekarang. Jadi biar kalian nanti nggak iri-irian ketika nanti kalian udah kerja. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang ekspor banyak hal dari sekarang, kemudian kalau mau dan interest dalam digital skill, mulai cari source-source yang bisa menunjang teman-teman. Ya, for the first kayaknya boleh pakai yang free-free aja. Mas, aku nggak mau digital skill, sekarang kamu pastikan kamu master di satu bidang. Ya, kamu master dan kamu kuasain di sana. Kayak gitu ya. Terus yang pertama, kalau mau mulai karir, attitude first, and then learn skill, and then don't excuse ya. Itu 3 hal yang paling penting. Oke, hopefully hari ini insightful enough for you teman-teman. Kalau ada hal baik silakan diambil, nggak hal baik dibuang aja karena mungkin nggak semua yang aku bilang hari ini bermanfaat ya. Gitu. Putri, kembali ke Putri. Baik, terima kasih banyak Kak Zaki. Nah, kita beri tepuk tangan lagi yuk teman-teman buat Kak Zaki nih yang udah menyampaikan closing statement-nya dan udah menyampaikan nih dengan baik. Oke, selanjutnya di sini sebelum benar-benar ditutup, kita akan memberikan cenderamata nih untuk Kak Zaki. Oke, untuk panitia dan untuk Kak Muhammad Fikri, boleh Kak diberikan? Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Zaki ya. Kak Zaki sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga senantiasa sukses selalu dan juga bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat luas gitu. Boleh dokumentasi dulu ya, Zaki ya. Oke, Mas Fikri. Oke, makasih banyak, Zak.
Siap, sama-sama Mas Fikri dan tim ya, Buka Donasi. Oke, makasih banyak untuk Kak Muhammad Fikri dan Kak Zaki. Oh ya, sekarang kita ke sesi dokumentasi untuk semua dulu nih ya, Kak. Untuk teman-teman semua yang belum on cam, kita on cam dulu yuk. Yuk, di on cam teman-teman. Biar kita lihat nih, yang udah mandi pagi-pagi sama yang belum bisa kelihatan nih. Oke, udah semua on cam? Kita langsung aja ya. Dokumentasi. Oke, untuk kakak-kakak panitia, aku hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Zaki. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah aktif mengikuti acara ini. Baik, kita akhiri ya sesi talk show kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan karena kesalahan pastinya berasal dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya ya. Saya izin live ya teman-teman ya. Baik Kak, saya kembalikan kepada MC ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Putri Rahayu dan Kak Zaki Muhammadsyah, ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, tadi sudah penyerahan sertifikat untuk pembicara nih. Kali ini ada sertifikat lagi, penyerahan sertifikat untuk moderator kepada tim Buka Donasi oleh Kak Fikri. Kepada Kak Fikri dipersilakan. Baik, terima kasih banyak pada Putri yang sudah memandu dengan baik nih diskusi pada pagi hari ini. Boleh kita dokumentasi dulu ya. 1, 2. Oke, udah ya panitia ya. Terima kasih banyak Putri. Terima kasih juga Kak. Terima kasih kepada Kak Putri dan Kak Fikri dan teman-teman serta webinar kali ini. Kita sudah memasuki penghujung acara yaitu penutupan. Alangkah baiknya sebelum penutupan kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. semuanya.